Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan torsi dengan momen inersia. Kita akan membahas kasus ini pada katrol ya. Nah, sebelumnya kalian sudah membaca mengenai torsi. Torsi itu bisa kita tentukan dengan perkalian antara gaya dan lengan gaya, atau tau sama dengan F dikali R. Sedangkan momen inersia adalah I sama dengan K MR kuadrat, di mana K ini adalah konstanta dari bendanya, M ini adalah massa bendanya, dan R adalah jari-jari bendanya. Maka ada hubungan antara torsi dengan momen inersia, yaitu tau sama dengan I dikali alfa, di mana alfa ini adalah percepatan sudut. Di mana adanya percepatan sudut ini, yaitu di gerak yang berotasi atau gerak yang melingkar. Pada kasus katrol ini, benda manakah yang mengalami gerak rotasi? Yaitu di katrol. Baik, kita akan menentukan bagaimana sih percepatan gerak sistem benda. Kita akan coba pecahkan satu persatu. Yang pertama kita tinjau dari benda M1. Kita anggap di sini M1 lebih besar daripada M2 ya. Maka W1 dikurang T1 sama dengan M1 dikali A. W1 itu adalah M1 dikali G ya. Dan dikurang dengan T1. T1 itu adalah tegang tali untuk benda 1. Kenapa W1 dikurang T1? Karena arah percepatannya itu searah dengan benda pertama. Kemudian untuk persamaan benda kedua, yaitu T2 dikurang W2 sama dengan M2 dikali A. Nah, dari dua persamaan ini, maka kita dapat persamaan W1 min T1 plus T2 min W2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Ini ada persamaan pertama, tadi benda yang pertama, dan persamaan dari benda kedua. Maka didapat persamaan seperti ini. W1 min T1 plus T2 min W2 sama dengan M1 plus M2 dikali A. Kemudian kita tinjau dari benda katrolnya. Katrol ini merupakan silinder pejal. Nah, kalian pasti tahu silinder pejal itu memiliki konstanta setengah. Coba perhatikan, kita menggunakan hubungan antara torsi dengan momen inersia, di mana tau sama dengan I dikali alfa atau percepatan sudut. Nah, torsi yang kita pahami bersama adalah gaya dikali R. Maka di sini yang menjadi gaya mana? Yaitu tegang tali 1 dikurang dengan tegang tali 2. Inilah yang gaya yang menyebabkan katrol ini berputar sesuai dengan definisi torsi itu sendiri atau momen gaya ya. Jadi T1 min T2 dikali R. R ini jari-jari katrol. Sama dengan K MR kuadrat dikali alfa. Alfa ini adalah percepatan sudut, yaitu percepatan katrol ini berputar ketika dua benda ini bergerak ke bawah. Nah, kalau kalian masukin nilai K juga boleh. K langsung aja berarti setengah ya. M ini, nah di sini yang bedakan. Ada M kecil dan ada M besar. M kecil adalah massa untuk bendanya, sedangkan M besar adalah massa untuk katrolnya. Lanjut. Nah, ini adalah korelasi antara percepatan linear dengan percepatan sudut. Percepatan linear itu A biasa, sedangkan percepatan sudut itu alfa. A sama dengan alfa dikali R. Sehingga alfa
sama dengan A per R. Nah, kita bisa ganti persamaannya. Sehingga T1 min T2 dikali R sama dengan KMR kuadrat A per R. A per R ini didapat dari nilai alfa. Dari persamaan tadi, korelasi antara percepatan linear dengan percepatan sudut. Alfa sama dengan A per R. Sehingga R di sini kita bisa coret R kuadrat dengan A per R. Habis nih ya, tinggal satu R-nya. Kemudian R satu lagi, ini kita coret dengan R di torsinya. Sehingga R-nya sudah habis. Nah, maka kita dapat persamaannya menjadi T1 min T2 sama dengan KMA. Nah, setelah dapat persamaan ini, kita bisa gabungkan antara persamaan tadi, yang ini, ditambah dengan persamaan yang ini. Coba perhatikan. W1 di sini tidak ada W ya. Berarti W1 di sini tetap. Kemudian min T1 di sini plus. Min T1 plus T1 maka habis ya. Kemudian plus T2 di sini min T2. Ini juga akan habis. Min W2 di sini tidak ada min W2. Maka min W2 ini tetap. Kemudian di sini M1 plus M2 dalam kurung dikali A. Di sini, di bawah sini KMA. Maka dijumlah aja. M1 tambah M2 dikali A dijumlah dengan KMA. Sehingga persamaannya menjadi A sama dengan W1 min W2 per M1 plus M2 plus KM. W1 ini kalau kalian jabarkan, maka menjadi M1 dikali G dikurang M2 dikali G per M1 ini adalah massa untuk benda, M2 ini adalah massa untuk benda 2. K adalah konstanta dari silindernya, dari katrolnya. Katrol itu kan silinder pejal ya, sehingga nilai K-nya di sini bisa kita masukkan setengah. Jadi plus setengah M. M ini adalah massa dari katrol. Ada M besar, ada M kecil. Jadi M besar ini massa dari katrol. M1 dan M2 ini adalah massa dari bendanya. Itu. Ini adalah percepatan linear dari benda yang menggantung di katrol ini. Ketika dia turun, maka besar percepatannya sebesar ini. Atau persamaannya seperti ini. Nah, kalau mau ditanyakan berapa percepatan sudut katrol, tinggal balikin lagi ke persamaan A sama dengan alfa dikali R. Karena kita udah dapat nilai A-nya, maka tinggal masukin ke persamaan ini. Sehingga alfa sama dengan A dibagi R. Kita dapat percepatan sudut katrolnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan latihan soal ya. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.